Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosma Ibrahim dari kelas TIB dengan NIM terakhir 048. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah internet pada mata kuliah jaringan komputer. Apa itu internet? Nah, internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan mudah. Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai macam informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Internet bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi merupakan infrastruktur global yang kompleks. Di balik koneksi yang kita pakai sehari-hari, ada ribuan server, kabel bawah laut, satelit, dan pusat data yang menjaga agar informasi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Internet bekerja dengan protokol komunikasi standar seperti TCP/IP yang memastikan data bisa sampai dengan benar walaupun melewati jaringan yang berbeda-beda. Contohnya saat kita membuka website atau mengirim email. Informasi itu dibagi menjadi paket-paket kecil yang bergerak melalui jalur paling efisien, lalu disusun kembali di tujuan. Lalu selanjutnya yaitu fungsi internet. Di antaranya yaitu komunikasi, untuk menghubungkan orang di seluruh dunia lewat email, chat, video call, dan media sosial. Dengan adanya internet, memungkinkan orang berkomunikasi dengan cepat tanpa terbatas jarak. Teknologi ini juga mendukung komunikasi profesional, ya, seperti rapat virtual dan juga konferensi online, sehingga kolaborasi menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Lalu yang kedua ada berbagi data dan informasi, memudahkan pertukaran file, dokumen, gambar, dan video secara cepat. Proses pengiriman menjadi cepat dan hampir instan dibanding cara tradisional, seperti surat atau transfer fisik. Hal ini mendukung kerja tim, penelitian, dan penyebaran informasi secara luas. Contohnya dosen dan mahasiswa bisa berbagi bahan kuliah atau hasil penelitian lewat platform online. Lalu yang ketiga adalah sumber informasi, di mana menjadi perpustakaan digital terbesar dengan akses ke ilmu pengetahuan, berita, dan referensi. Kita bisa mengakses berbagai informasi, mulai dari berita terbaru, artikel ilmiah, video edukatif, hingga tutorial dan referensi belajar. Informasi ini bisa diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga membantu pendidikan, penelitian, dan pengambilan pesan sehari-hari. Lalu selanjutnya sumber daya dan layanan. Menyediakan layanan seperti cloud storage, e-learning, e-commerce, dan perbankan online. Internet menyediakan berbagai layanan yang mempermudah kehidupan, seperti cloud storage untuk menyimpan data secara online sehingga bisa diakses dari perangkat mana saja. Lalu e-learning memungkinkan belajar jarak jauh atau mengikuti kursus online. Selanjutnya e-commerce, belanja dan transaksi bisnis secara digital. Lalu yang terakhir adalah perbankan online yang berfungsi untuk transfer, pembayaran, dan pengelolaan rekening tanpa harus ke bank fisik. Lalu selanjutnya ada timeline sejarah internet bersifat global. Pada tahun 1960-an, ARPANET dibuat untuk proyek militer Amerika Serikat, yang dimana sebagai jaringan komputer pertama. Tujuannya membuat jaringan komunikasi ini yang tetap bisa berjalan walaupun sebagian jaringan rusak atau resiliensi. Awalnya hanya menghubungkan 4 universitas, diantaranya itu Stanford. Lalu pada tahun 1970-an muncul protokol jaringan awal. Nah, pada dekade ini ilmuwan komputer mulai merancang aturan komunikasi antar komputer yang disebut protokol.
Protokol awal ini memastikan komputer yang berbeda bisa saling mengirim data dengan benar. Lalu selanjutnya pada tahun 83, TCP/IP resmi digunakan sebagai fondasi internet modern. TCP/IP atau Transmission Control Protocol, Internet Protocol, menjadi standar komunikasi yang wajib digunakan. Protokol ini memungkinkan data dibagi menjadi paket-paket kecil dan dikirim melalui jalur terbaik menuju tujuan, lalu disusun kembali di penerima. Lalu pada tahun 84, domain name system atau DNS itu diperkenalkan. Nah, tujuannya itu untuk mudah dikenali. Jadi DNS adalah sistem yang mengubah halaman IP yang sulit diingat menjadi nama domain. Misalnya google.com. Nah, hal ini membuat penggunaan internet lebih praktis untuk masyarakat luas. Lalu pada tahun 90, ARPANET dibubarkan karena sudah digantikan oleh jaringan yang lebih besar dan canggih. Lalu pada tahun 91, WWW atau World Wide Web diperkenalkan. Tim Berners-Lee menciptakan WWW memungkinkan halaman web ini saling terhubung dengan hyperlink. Lalu selanjutnya tentang sejarah internet di Indonesia. Pada tahun 90, email pertama dikirim oleh Joseph Lukai dari Universitas Indonesia mengirim email pertama. Ini menandai awal masuknya internet ke Indonesia. Meskipun penggunaannya masih terbatas di kalangan akademisi dan peneliti. Lalu pada tahun 90-an, internet masuk ke kampus dan lembaga riset. Universitas dan lembaga peneliti mulai memanfaatkan internet untuk pertukaran informasi dan komunikasi ilmiah. Namun, akses masih terbatas dan jaringan tersebut belum luas di masyarakat umum. Lalu pada tahun 95, internet komersial mulai berkembang. Perusahaan swasta mulai menyediakan layanan internet untuk masyarakat umum. Mulai muncul warnet atau warung internet yang memungkinkan masyarakat mencoba internet tanpa harus memiliki komputer pribadi. Lalu pada tahun 2000-an, warnet dan operator seluler memperluas akses internet. Operator seluler memperkenalkan internet mobile sehingga akses menjadi lebih fleksibel. Nah, sekarang internet jadi bagian penting pendidikan, bisnis, hiburan, dan kehidupan sehari-hari. Digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, ada new learning, bisnis, lalu ada e-commerce, hiburan, media sosial, streaming, dan lain-lain. Lalu komunikasi berupa chat video call, dan lainnya. Lalu selanjutnya perkembangan internet saat ini. Berapa di antaranya? Yang pertama, internet sudah jadi kebutuhan primer. Saat ini internet tidak lagi sekedar alat bantu, tapi bagian penting kehidupan sehari-hari. Hampir semua orang menggunakannya untuk komunikasi, belajar, bekerja, hiburan, dan belanja, dan lainnya. Tanpa internet, banyak aktivitas modern akan terhambat. Selanjutnya, kedua, akses makin mudah lewat smartphone dan cloud. Smartphone memungkinkan orang terhubung ke internet kapan saja dan di mana saja, sedangkan cloud storage memudahkan penyimpanan dan akses data secara online, sehingga dokumen, foto, dan video itu bisa diakses dari berbagai perangkat tanpa harus membawa file fisik. Ketiga, ada perkembangan media sosial, IoT, dan AI. Media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter itu mempermudah komunikasi, berbagai konten, dan hiburan. IoT ini memungkinkan perangkat pintar saling terhubung, misalnya smart TV, smart home, dan kendaraan pintar. Lalu AI semakin banyak digunakan, misalnya rekomendasi konten, chatbot, dan aplikasi produktivitas yang cerdas. Yang terakhir, itu digunakan di pendidikan, bisnis, hiburan, dan komunikasi. Pendidikan ada e-learning, kuliah online, dan juga untuk akses bahan belajar digital. Pada bidang bisnis, ada e-commerce, digital marketing, layanan online. Lalu ada hiburan seperti streaming musik, video, game, dan lainnya.
Terakhir ada komunikasi berupa chat, email, video call, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu dampak dari internet. Pertama itu positif. Dampak positifnya komunikasi cepat, akses informasi luas, lalu adanya dorongan ekonomi digital. Yang pertama, komunikasi cepat. Internet memungkinkan kita tetap terhubung dengan orang di seluruh dunia lewat email, chat, dan video call. Lalu akses informasi luas. Maksudnya, semua jenis informasi bisa dicari secara instan dari berita, artikel ilmiah, hingga tutorial belajar. Dan terakhir, dorongan ekonomi digital, di mana internet membuka peluang bisnis online. Ya, dengan adanya e-commerce, marketing digital, dan juga pekerjaan jarak jauh atau pekerja remote. Lalu selanjutnya dampak negatif dari adanya internet. Di antaranya yaitu hoax, cybercrime, kecanduan, dan masalah privasi. Di mana penyebaran hoax dan informasi palsu. Tuh, berita tidak valid mudah tersebar dan mengaruhi opini publik. Terus cybercrime, ya penipuan online, pencurian data, dan serangan cyber menjadi ancaman nyata. Lalu selanjutnya kecanduan dan gangguan sosial. Nah, ini penggunaan internet yang berlebihan juga dapat mengurangi interaksi sosial dan fokus belajar atau kerja. Lalu yang terakhir ada privacy, di mana informasi pribadi bisa tersimpan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.